Selamat datang di program Paten Pemuda Kreatif dan Keren bersama saya Lia Atmajaya. Ini untuk kamu yang misalnya baru mau mulai usaha, harus banget nonton Paten. Kenapa? Karena kita tuh akan membahas UMKM yang keren-keren dan juga kreatif-kreatif, dan mudah-mudahan bisa memberikan kamu inspirasi untuk memulai ataupun mengembangkan usaha kamu. Nah, hari ini spesial banget, kita akan pergi ke kota Palembang. UMKM pertama dari Palembang yang mau aku bahas adalah PASH. Jadi ini singkatan dari Palembang Souvenir House. Jadi mereka adalah sebuah kelompok usaha mikro yang bergerak di bidang industri kreatif yang sudah berdiri sejak tahun 2011. Mereka ini menjual berbagai produk oleh-oleh Palembang dan juga kerajinan khas Palembang. Seperti salah satunya ini. Ini adalah souvenir yang dibuat dari kain songket. Dan pastinya motonya mereka juga keren banget. From traditional to international. Nah, seperti apa? Ini dia liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Muhammad Aditya, dan di sini saya sebagai owner dari Songket PASH. Jadi Songket PASH ini itu berdiri pada tahun 2017. Ciri khas umumnya yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, kami itu lebih concern untuk mengelola kain ini menjadi produk-produk turunannya. Seperti kami ubah menjadi tas, dompet, baju, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa secara umum songket itu dijual secara lembaran, tapi kita kelola menjadi sesuatu yang berbeda, seperti songket dan baju tadi, seperti tas dan baju. Sekarang itu kita sedang memproses untuk membuat baju. Ini adalah kumpulan-kumpulan bahan yang kita punya. Jadi prosesnya itu pertama para customer itu memilih dulu mau baju dengan motif seperti apa. Setelah dia sudah selesai memilih motif, selanjutnya bahan-bahan ini kita potong dan kita pola. Setelah kita pola itu dia lanjut ke proses penjahit seperti yang sedang dilakukan oleh penjahit, di mana ini adalah proses menjahit baju. Bajunya ini dijahit berdasarkan pola yang telah disepakati sebelumnya. Jadi kalau seandainya ukurannya apa, polanya seperti apa, setelah itu kita proses sehingga membuat produk yang sesuai dengan pesanan para pelanggan. Kalau mau mencari produk kita itu bisa di marketplace, sosial media, bisa juga datang ke toko kita yaitu di Jalan Kiranggo Biro Sentiko nomor 999 Palembang, atau juga bisa ke website kita yang bisa dikunjungi di www.songketpash.com. Terus berikutnya ada LB Zahena. Jadi mereka ini merupakan jasa seserahan yang mempunyai tray-nya itu unik-unik banget. Salah satunya nih ada tray glass dome, atau ada yang rada-rada rustic gitu juga ada, atau dari resin gold, dan yang pasti banyak macamnya lagi ya. UMKM ini menggunakan dried flower yang dicampur dengan artificial flower premium yang membuat bunganya itu terlihat seperti bunga sungguhan. Seperti apa? Kita lihat langsung. Halo, nama saya Lala. Saya selaku owner dari LB Zahena. LB Zahena itu adalah jasa seserahan pengantin yang bakal dibawa untuk acara seserahan. Jadi barang-barang pengantin itu kita hias secantik mungkin biar terlihat lebih mewah dan elegan. Bedanya LB Zahena sama seserahan yang lain, itu kalau di kita ada tipe yang glass dome, itu bentuknya lebih unik,
Terus juga untuk tray resin juga belum ada Kak kalau di Palembang. Nah sekarang kita lagi proses pembuatan glass dome. Ini pertama-tama kita hias dulu dari busa, kita colokin bunga-bunganya. Terus setelah kita colokin, itu nanti untuk barang-barang pengantinnya kita kasih double tape, itu biar dia nggak bergerak dan aman, biar kalau kegoncang nggak apa-apa. Untuk satu hari biasanya kita bisa sampai 30 pieces. Yang ngebuat beda itu kita dari bunganya Kak. Terus juga untuk tray-nya kita beda dari yang lain. Biasanya kan bentuknya itu yang kotak. Kita itu lebih bervariasi dari yang cembung. Terus juga kayak glass dome itu biasanya jarang ada kalau di Palembang. Biasanya untuk barang-barang yang dimasukin ke glass dome itu biasanya dari skincare, atau bisa juga body care, terus parfum, yang pokoknya yang bentuk-bentuknya itu agak kecil bisa dimasukin ke dalam glass dome-nya sendiri. Untuk kalian yang mau sewa atau mau lihat-lihat bisa langsung cek IG kita di Lala Zahena atau di LB Zahena. PATAL, jadi ini adalah singkatan dari Palembang Digital, sebuah platform komunitas digital pertama untuk seluruh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, karena misi dari Palembang Digital adalah mewujudkan talenta-talenta lokal Sumatera Selatan yang memiliki jiwa kolaboratif dan juga inovatif tinggi, yang pasti seru banget dan juga kreatif banget. Kita lihat langsung. Halo, nama saya Joneta Saputra, saya selaku chairman dari Palembang Digital, sebuah komunitas yang ada di Kota Palembang. Jadi Palembang Digital ini adalah sebuah komunitas, kita sebuah enabling platform yang menghubungkan semua pelaku-pelaku digital yang ada di Palembang dan juga usaha-usaha rintisan seperti startup digital yang ada di Kota Palembang. Jadi Palembang Digital sendiri adalah sebuah wadahnya untuk mempromosikan, membantu para startup mendapatkan talenta digital dan juga para talenta digital itu bisa belajar di dunia digital itu sendiri. Nah, kalau tadi teman-teman udah saya jelasin tentang Palembang Digital apa, nah kali ini saya lagi di base camp-nya Palembang Digital, kita letaknya di Simpang Patau, Palembang, My Office Coworking Space. Di sini teman-teman bisa belajar kalau mau nanya-nanya sama expert. Nah, contohnya di sini ada Devangga ya, juga salah satu sebagai member dari Palembang Digital, sedang melakukan coding ya, atau pengkodean. Nah, itu apa yang dilakukan, Devangga lagi coba membuat aplikasi, belajar membuat aplikasi, membuat animasi lewat coding yang dibuat. Nah, teman-teman bisa belajar di sini dengan para expert-expert yang kita punya di anggota Palembang Digital. Jadi bukan hanya memakai ya, tapi kita juga bisa membuat sesuatu. Nah, selain di bidang komputer ya, kita juga punya di bisnis digital. Jadi kalau teman-teman mau belajar bagaimana bangun startup digital, bagaimana membuat market yang valid gitu ya, Palembang Digital juga punya kelas-kelasnya yang seperti itu. Jadi kita banyak sekali lah program-program yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang ada di Palembang, apalagi UMKM ya, yang mau bergabung bersama kami, belajar memajukan UMKM-nya lewat digital, bisa sangat dengan bergabung di Palembang Digital. Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. UMKM berikutnya aku punya Pu.craft namanya. Jadi mereka ini membuat kerajinan dari jemputan yang ada di Palembang. Dan produk-produknya tuh lucu-lucu banget. Kalau yang ini adalah gantungan tisu. Jadi misalnya kamu bisa pakai di mobil nih. Tinggal digantung di senderan bangku belakang. Terus kalau butuh tinggal ditarik deh tisunya. Seperti itu.
Seru banget ya. Kita lihat langsung liputannya. Perkenalkan, nama saya Maya Puspitasari. Saya pemilik dari Pudot Craft. Inovasi saya mencoba untuk menciptakan produk yang terbaru ya, dengan image sendiri, dengan membuat produk sendiri. Jadi memang kita harus inovatif dan kreatif. Jadi boleh melihat contoh orang lain, tapi bukan dalam arti kata kita harus benar-benar mencontoh ya. Jadi kita cukup lihat apa yang lagi tren saat ini, ya ikutin, tapi bukan dalam arti kata kita menduplikat kayak gitu. Nah, sekarang saya akan membuat proses pembuatan tempat tisu gantung. Untuk tahap pertama kita membuat pola seperti ini. Terus tahapan kedua kita membuat polanya di kain jumputan dan di kain polosnya, yaitu katun ya, bahan katun Toyobo, bahan katun premium. Nah, jadi kita buat polanya cukup dijiplak, kita garis. Setelah garis, baru kita potong sesuai garis yang setelah kita buat tadi. Untuk sehari kita produksi tempat tisunya bisa sampai 10 piece. Untuk yang ingin melihat produk-produk Pudot Craft bisa membuka di IG Pudot Craft. Nah, berikutnya ada Ceknita Brownies. Ini produknya sebetulnya brownies, tapi sekarang mereka beralih juga ke pempek. Pempeknya ini seru banget, warna-warni, tapi ini terbuat dari buah dan sayur. Yang inspirasinya sebetulnya dari anak-anaknya sendiri, karena mereka nggak suka buah dan sayur. Jadi harus dimodifikasi sedemikian rupa supaya anak-anak juga bisa ikutan sehat dengan memakan buah dan sayur. Ini kalau kamu lihat ya, lucu-lucu banget nih. Aku kasih lihat ya. Tuh, warnanya ada merah, ada hijau, ada juga yang putih biasa. Jadi kalau yang merah ini dibikin dari buah naga. Kalau yang hijau dibikin dari pokcoy. Nah, ini kayaknya kreasi baru nih. Jadi kalau kamu makan tempenya, jangan lupa untuk pakai cukonya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Anita Anggraini. Biasa dipanggil Cek Nita ya. Saya dikenal sebagai owner Ceknita Brownies. Kebetulan produk yang saya jual aneka kue basah, kue tampa, dan kue jajanan tradisional Palembang ya khususnya ya. Terus pempek. Oke, sekarang kita proses pembuatan pempek buah dan sayur. Di sini kita pakai sayur pakcoy, buah naga, dan wortel. Sayur pakcoy dan buah naganya kita blender, kita saring, ambil airnya aja. Terus di sini ada bahan-bahannya, ada ikan gabus, gula pasir, garam, dan tapioka. Kebetulan di sini saya tidak memakai MSG. Ini ikan gabus, kita buat ini dulu ya, sari buah naga ya, kita campur. Kita aduk-aduk dulu, diratain dulu. Untuk saat ini kita masih online. Terus itu juga sistem PO ya. Tapi kita tetap setiap hari produksi. Alhamdulillah ada ya, terus produksi setiap hari.
Yang mau pesan aneka kue dan pempek Cek Nita Brownies ya, bisa lihat IG kita atau langsung datang ke sini ke Jalan DI Panjaitan nomor 5577 RT 30 RW 10 Kelurahan Pelaju, Kota Palembang. Atau bisa hubungi nomor telepon 0822 30 300 350. Berikutnya, kalau kamu jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa ikutan mampir ke The Sultan Stable. Jadi ini merupakan salah satu destinasi wisata yang sedang hits di Palembang. Karena kamu bisa berkuda dan juga memanah. Nah, kalau untuk berkuda sendiri, kamu bisa belajar juga nih di sana cara merawat kuda yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, serunya kayak gimana? Kita lihat aja langsung. Assalamualaikum, nama saya Didi Awang, saya owner The Sultan Stable. Kalau untuk kudanya sendiri kita ada joyride, jadi untuk yang baru berkuda perkenalan, mengelilingi arena kuda, dan juga kita ada bisa untuk prewedding juga, foto untuk prewedding, photoshoot, dan juga ada trekking. Trekking itu ya berkuda menyusuri alam di sekitarnya. Dan juga ada kita olahraga panahan. Hari ini kita sedang melakukan latihan berkuda ya di Sultan. Pertama yang kita kasih tahu ada masalah safety, keamanan ya. Apapun itu, misalkan kudanya bagaimana, karakter kudanya seperti apa. Dan pada saat di atas kuda juga kita ajarin safety yang utama. Kedua, bagaimana cara mengendalikan kuda. Jadi ada driving aids, ada kontak segala macam, termasuk cara stop kuda gimana. Dan mengendalikan kuda itu yang penting. Sebenarnya tiap kuda itu memiliki karakter yang berbeda, ya. Tetapi tergantung kita melatihnya. Jadi perbedaannya di situ aja di karakter. Jadi perlakuan kuda ini berbeda kadang-kadang. Tapi kalau kita dilatih, mudah-mudahan bisa dipakai lah di riding. Bagi teman-teman yang berada di Kota Palembang, bisa lihat kegiatan dan aktivitas kita di Instagram The Sultan _stable. Nah, Pateners sekarang sudah masuk ke segmen di mana aku akan ngobrol-ngobrol dengan seorang narasumber yang mudah-mudahan bisa memberikan solusi untuk Pateners sekalian. Jadi gini nih, dalam industri bisnis retail yang namanya kecepatan itu adalah hal utama. Selain cepat, validitas data tinggi juga sangat diperlukan. Nah, untuk menghindari fakta human error yang mungkin sangat sering terjadi saat proses pengumpulan data, maka seiring dengan perkembangan zaman yang digital ini, kita membutuhkan satu aplikasi yang memang bisa membantu pekerjaan kita supaya lebih mudah dan juga lebih ringan gitu ya. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan co-founder dari T-Rex Indonesia. Ada Mas Ade Wicaksono. Mungkin bisa diceritakan langsung nih ya kepada Pateners tentang T-Rex pertama nih. Aplikasi apa sih itu dan gunanya apa sih? Gitu. Oke. Aplikasi T-Rex itu sebenarnya tidak seseram namanya ya. Iya. Jadi itu tuh singkatan T-nya tracking, R-nya recording. Dulu awalnya itu saya dan partner saya yang memang bekerja di industri retail, kita sering ejek-ejekan gitu. Kita kan nanti kalau hari Sabtu tuh saya kalau mau ngajak dia jalan-jalan ke Bandung, dia masih stuck di kantor dengan ngurusin pekerjaan compiling file tebel banget gitu loh. Oh iya benar. Itu saya tanya, ya. ini apa ya gitu. Ini report dari tim saya se-Indonesia, astaga masih manual ngerjainnya gitu. Dan itu yang udah nggak make sense lah ya, karena terlalu banyak dan pada akhirnya kan manajemen akan membutuhkan waktu lama untuk tahu
keadaannya dia di toko tuh kayak gimana Iya. gitu loh. Sampai sekarang udah berapa banyak nih penggunanya? Lalu dengan pendistribusian ke seluruh dunia, ke seluruh Indonesia itu seperti apa? Amin, nih? saya itu. Amin. Saat ini sih sudah ribuan ya yang menggunakan aplikasi T-Rex, Ya. alhamdulillah, dan dari ratusan brand yang sudah mempercayakan aplikasi dengan kami. So far sudah tersebar di 34 provinsi dan lebih dari 90 kota seluruh Indonesia. Kalau tadi dibilang udah ribuan penggunanya, ada nggak sih dari golongan UMKM atau ada nggak yang bisa kita pakai dari golongan UMKM gitu? Terus untuk edukasi penggunaan aplikasinya seperti apa nih? Ya, memang sebagian besar pengguna dari aplikasi kami lebih banyak perusahaan-perusahaan retail yang sudah cukup besar ya. Tapi surprisingly ada loh UMKM yang menggunakan aplikasi kami gitu. Mereka dari salah satu pelaku usaha F&B, bikin kayak ayam goreng fried chicken seperti itu, dan memang gerobaknya dia tuh sudah cukup banyak tersebar di Jakarta. Jadi dia menggunakan aplikasi kami itu untuk melakukan inventory manajemennya. Gerobaknya masih bagus atau enggak, keadaannya gimana, ada yang rusak atau enggak, dan seterusnya. Memang berguna banget berarti untuk Iya, UMKM jadi sebetulnya sebenarnya nggak melulu harus perusahaan besar, bahkan dari UMKM pun juga bisa memanfaatkan pakai. juga gitu. Lalu untuk edukasi penggunaannya seperti apa nih? Nah, ini memang satu tantangan tersendiri ya. Mungkin kalau kita bicara di kota besar, literasi digitalnya sudah cukup baik ya. Tapi ketika kita agak sedikit geser ke timur itu, memang dibutuhkan effort lebih banyak sih untuk membantu mereka memahami ya teknologi itu sendiri, aplikasi dan lain-lainnya. Tapi saya yakin sih seiring dengan pertama pesatnya kemajuan teknologi dan literasi orang terhadap dunia digital, ya hopefully itu akan lebih mudah untuk nanti melakukan edukasi mengenai pentingnya digitalisasi di sisi UMKM. Karena memang dibutuhkan banget juga gitu ya. Betul. Jadi lambat laun memang kita harus beralih lah ke dunia digital. Betul. Yang pastinya ending-endingnya memang untuk mempermudah, bukan mempersulit gitu. Sebenarnya untuk mempermudah gitu, dan sangat berguna sekali di sisi manajemen buat mengambil keputusan gitu. Apalagi kan nanti awalnya 2023 akan menghadapi resesi ekonomi. Nah, itu kan dibutuhkan benar-benar modal dari kita juga gitu ya, kesiapan kita seperti modal apa. datanya juga, dan harus dari data yang valid, karena kalau nggak valid akhirnya dia bisa menjadi misleading buat manajemen untuk mengambil keputusan. Nah, tapi kalau UMKM tadi kan Mas Ade bilang kalau untuk T-Rex sendiri penggunanya sebetulnya belum banyak kalau dari UMKM. Kesulitannya sebetulnya apa sih? Kesulitannya lebih kepada rata-rata itu masih belum memahami pentingnya validitas data itu apa gitu. Jadi banyak yang masih berpikir menggunakan aplikasi itu lebih kepada supaya gua pakai aplikasi loh gitu. Padahal sebenarnya di balik itu fungsinya adalah lebih kepada ini nih data-data toko yang tersebar di mereka tuh ada data yang bisa memberikan satu gambaran dan kemudahan buat ke manajemen buat lebih mengetahui sebenarnya situasi produk saya di pasar seperti apa sih gitu. Nah itu mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk para pelaku UMKM, untuk partner sekalian, supaya kalau misalnya beralih ke aplikasi yang namanya pengumpulan data atau mungkin validitas penggunaan data juga memang harus diperhatikan banget, karena ini semua kan kita lakukan untuk supaya usaha kita tuh makin sukses gitu kan ya. Nah tadi Mas Ade sempat menyinggung soal resesi. Kita juga mungkin dengar gitu ya, akhir-akhir ini pemerintah tuh sering banget bilang bahwa kita harus siap nih, karena yang namanya resesi global mungkin akan hadir atau mungkin sudah diramalkan memang nanti akan menghantam termasuk kita juga gitu. Tapi kalau untuk UMKM sendiri seperti apa, Mas Ade mungkin bisa melihat nih secara gambaran nanti UMKM akan seperti apa, terus udah gitu sesiap apa nih yang harus kita lakukan gitu. Oke. Kalau saya pribadi masih cenderung yang sangat optimis ya mengenai situasi ekonomi kita di 2023, karena data di T-Rex sendiri menunjukkan dari 2021 ke 2022 perusahaan-perusahaan yang mulai mengutilisasi toko-toko kelontong, warung-warung bong,
itu malah jumlahnya meningkat 152% loh. Wow. Berarti kan secara data kan menunjukkan bahwa potensi untuk yang ke UMKM itu masih tinggi. Dan ada peluang di situ. Ada ya? peluang di situ dan itu pun juga sudah di-lead oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi buat saya tetap semangat. Tetap Nggak- semangat ya. Harus semangat banget semangat. ya. Justru kalau lokal mengkonsumsi produk lokal, kecil kemungkinan kita bisa terimbas dari resesi. Karena kan Ya. kalau resesi kan tergantung karena dia mengekspor kan. Tapi kalau kita juga mematangkan pasar lokal kita, insya Allah sih bisa lah ya kita menghadapi Insya Allah. 2023. Dan nanti lagi-lagi UMKM yang akan menjadi Yes. pahlawannya gitu Betul. ya, pahlawan dari ekonomi suatu bangsa. Jadi tetap semangat teman-teman tuh. Mas Ade makasih banyak loh ya udah datang ke Paten. Terus memberikan kita solusi bahwa memang yang namanya validitas data itu penting banget untuk Penting. bukan hanya perusahaan retail besar tapi juga untuk UMKM. Jadi buat kamu nih Pateners yang mungkin belum kepikiran, aduh menggunakan aplikasi males banget belajarnya, ternyata memang karena harus dan dibutuhkan ya mau nggak mau kita harus mencoba belajar. Open mind dulu supaya semua ilmu itu bisa terserap dengan baik dan bisa kita aplikasikan supaya kitanya makin sukses. Benar nggak Mas Ade? Betul sekali. Betul sekali. Jadi terima kasih sekali lagi Mas Ade sudah datang ke Paten. Mudah-mudahan di episode-episode lain bisa datang lagi. Dan kita bisa berkunjung ke Trirek. Boleh main. Yeay, baiklah kalau begitu. Sukses buat teman-teman UMKM semuanya. Terima kasih Mas Ade. Kalau begitu Pateners jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Dari saya sih adalah terus belajar, karena apapun itu yang akan kita hadapin pasti akan ada potensi masalah terjadi, itu pasti ada. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi itu dan bagaimana kita bisa belajar untuk menemukan solusi dari masalah itu apa gitu. Terutama menghadapi tantangan nanti di 2023 yang katanya cukup menantang, terutama untuk teman-teman UMKM lebih melek terhadap literasi data dan digital, karena dari data itulah kita bisa tahu kita bisa punya opportunity pasar ada di mana, bagaimana kita akan menyikapinya, bagaimana kita akan start memulainya, penetrasi dan seterusnya. Pentingnya untuk menggunakan data ke arah situ. Tapi apapun itu terus semangat, karena dengan semangat dan dengan kemauan terus untuk belajar dan mengupdate diri, insya Allah bisa akan menghadapi tantangan apapun itu. Bangkit kembali, kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali, harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Masih dari Palembang, tapi sekarang kita masuk ke segmen Bangga Produk Keren Indonesia. Yang pertama nih, aku mau ngebahas ada namanya Palembang Art. Jadi buat kamu yang suka banget dengan kesenian-kesenian, ada misalnya kalau aku lihat di sini nih, mereka menggambar mural di kafe. Wah, keren banget sih. Jadi kalau misalnya kamu punya usaha kafe, akan lebih ciamik, lebih canggih banget kalau kamu pakai desain mural dari mereka. Nah, kali ini ada UMKM di bidang jasa bernama Palembang Art. UMKM ini merupakan jasa lukis mural 2 dimensi dan 3 dimensi. UMKM ini tentunya memiliki banyak referensi nih untuk kamu yang ingin mendekor dinding rumah ataupun tempat usaha kamu. Desainnya bagus banget, detailingnya juga sangat keren, ditambah dengan permainan warna yang membuat lukisan ini terlihat sangat indah. Desain mural seperti ini pastinya akan menarik minat seseorang untuk melihatnya. Dan kualitasnya tentunya tidak diragukan lagi ya Pateners. Jam-jam segini kayaknya enak nih makan bakpao nih, apalagi dari paokita.id. Enak banget. Udah gitu yang aku lihat nih, warnanya juga macem-macem. Pernah nggak lihat ada bakpao warna kuning atau warna ungu atau warna hijau? Nah, kalau kamu penasaran juga, bukan cuma dari warnanya tapi dari rasanya juga, langsung aja pesan paokita.id.
UMKM paukita.id memproduksi camilan sehat yang sangat menggemaskan dan juga hits di kota Palembang, yaitu bakpao. Bakpao yang dibuat nih terlihat warna-warni dan juga terbuat dari bahan alami seperti alpukat, labu, dan juga ubi ungu. Sudah pasti bakpao ini aman ya untuk dikonsumsi karena inovasi baru juga nih membuat cemilan bakpao warna-warni yang terlihat sangat menarik. Semua yang handmade itu selalu menjadi favorit aku karena ini benar-benar ngasih lihat bahwa yang jualan itu pasti punya keterampilan dan juga kesabaran yang super tinggi. Apalagi ini nih, ada Gita Rizka yang membuat handmade bags. Dan handmade bagsnya tuh keren banget. Ada yang bentuknya ransel, ada yang bentuknya tote bag, ada juga yang bentuknya dompet, ada juga yang bentuknya tas lempang. Aduh ini lucu banget, casual tapi motif tasnya itu etnik banget. Langsung aja dilihat deh, Gita Rizka. Selanjutnya kita punya Gita Rizka yang memproduksi tas etnik jumputan dengan menggunakan pewarna alami. UMKM ini juga memiliki model tas dengan kain khas Palembang yang terlihat sangat cantik dan bagus sekali untuk dipadu-padankan dengan outfit kamu. Modelnya juga sangat beragam, jadi bingung nih ya mau pilih yang mana kira-kira ya. Nah berikutnya nih aku punya tenun songket Palembang yang berasal dari Rumah Tenun Palembang. Nah kalau ngomong soal songket emang Palembang jagonya ya. Dan buat kamu yang sedang mencari kain songket yang premium, mewah, elegan, tapi warna-warnanya tuh klasik-klasik banget, silahkan langsung dilihat Rumah Tenun Palembang. Nah yang berikutnya ada Rumah Tenun Palembang yang memproduksi kain tenun songket khas Palembang. UMKM ini menjunjung tinggi detail otentik yang rumit, materialnya organik, dan juga kekayaan warna yang membuat kain tenun menjadi terlihat mewah. Pembuatannya pun dilakukan dengan teknik tradisional yang dimodifikasi dengan ketelitian yang baik agar setiap produk yang dihasilkan memiliki keunggulan yang tak lekang oleh waktu. Terlihat sangat memukau sekali kan Pateners? Aku mau tanya, kira-kira makanan khas dari Palembang apa? Betul banget. Nah ini ada pempek yang lucu banget dari I Eat Pempek. Jadi mereka itu membuat pempek tapi isinya ada yang keju. Langsung pengen cobain gak sih? Selanjutnya aku punya I Eat Pempek. Kurang seru ya kalau ke Palembang tapi gak cobain pempek. Nah kali ini ada pempek unik dari I Eat Pempek dengan rasa baru yaitu keju. Aduh kalau ngebayangin ini pasti pempek tuh bakal lumer banget ya dengan kenikmatan keju di dalamnya. Ini kayaknya sebuah inovasi yang keren dan tentunya tidak menghilangkan keotentikannya ya. Dan dinikmatin kapanpun rasa bakal tetap lezat karena dibuat dengan bahan yang fresh dan higienis dalam prosesnya. Harus bangkit kembali, kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit pagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Harus bangkit kembali, kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit pagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Yang namanya UMKM itu pasti selalu membutuhkan ide-ide ataupun inspirasi-inspirasi. Yang tentunya bisa datang dari mana saja. Termasuk juga dari luar negeri nih. Ini ada dari Kanada yang membuat satu inovasi namanya EcoBricks. Apa sih EcoBricks? Langsung saja kita lihat liputannya. Nah kalau yang ini adalah EcoBricks. Jadi Russell Meyer, dia adalah seorang pemerhati lingkungan asal Kanada, memperkenalkan metode baru untuk pengolahan sampah plastik yang disebut EcoBricks. EcoBricks merupakan bata ramah lingkungan yang terbuat dari botol berisi sampah plastik hingga padat. Botol-botol EcoBricks dimanfaatkan sebagai bahan utama untuk membangun tembok dan bangunan lainnya, layaknya fungsi dari batu bata. Metode ini juga membantu mengurangi sampah tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, namun bisa menguntungkan bagi bisnis maupun lingkungan. Sangat inspiratif dan bisa banget ya untuk diterapkan di Indonesia. Bangkit kembali, kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit pagi tahu kembali.
Wong Kito, apa kabar? Kembali lagi bersama aku Miss Cetal, centil digital. Seperti biasa kalau ada aku berarti kita sudah siap-siap harus go digital. Yuk Miss Cetal antar jalan-jalan. Semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Nih, yang pertama ada sebuah aplikasi buatan Wong Kito Palembang. Namanya Rapat ya. Tapi ini keren banget loh. Jadi aplikasi ini kita harus bangga karena membuat orang-orang Palembang semuanya bersatu untuk memasarkan produk-produk UMKM. Yuk kita lihat sini Rapat. Yuk Rapat. Seorang anak muda Palembang yang bernama Tommy Maulana berhasil membuat aplikasi bernama Rapat. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini memudahkan setiap orang untuk mengadakan rapat pertemuan secara virtual dengan lebih praktis. Pertemuan yang diselenggarakan secara virtual didesain lebih ringkas dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Meski penggunaannya praktis, tapi aplikasi ini tetap terjaga keamanannya karena pengguna dapat menambahkan password rapat sebelum para peserta masuk ke ruang pertemuan bersama. Aplikasi ini merupakan jawaban untuk kamu yang ingin rapat dengan waktu yang lama tanpa harus membayar akun di aplikasi tersebut. Keren kan? Lalu di Genius yang kedua, Miss Cetal punya Braya Mart. Jadi buat kamu memenuhi kebutuhan pokok kamu selama di Palembang, kamu harus membuat atau memenuhi semua kebutuhan lewat Braya Mart. Mau beli apa? Sayur atau mayur-mayur atau buah-buahan atau ikan. Waduh, pempek. Miss Cetal mau dong. Sejumlah pasar di Palembang membuka pelayanan belanja online kebutuhan sehari-hari dengan cara menghubungi langsung pedagang pasar atau melalui situs online yang telah disediakan. Salah satunya Braya Mart. Mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga produk grosir tersedia di Braya Mart. Selain itu terdapat promo digital setiap hari. Jadi kini belanja hemat tidak perlu ke pasar, cukup lewat Braya Mart saja. Karena partener sudah bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Baiklah, kalau sekarang Miss Cetal mau kasih tahu bahwa yang namanya diskon itu adalah yang Miss Cetal suka. Tapi memang berguna ya untuk para UMKM yang namanya diskon atau sampel gratis itu boleh dilakukan supaya kita punya cuan. Parteners, sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian atas produk atau memilih suatu pelayanan, pasti pembeli akan mencari dari segi penawaran terbaik dan juga menguntungkan bagi dirinya. Nah, perlu diketahui nih, buat parteners yang sudah atau akan buka bisnis harus mengetahui 4 pengaruh meliputi harga yang ditawarkan, kualitas produk, dan teknik promosi. Eits, tidak hanya sampai di promosi saja loh, tapi ada juga diskon dan sampel yang diberikan gratis. Karena hal ini memiliki pengaruh terhadap perilaku pembeli. Dengan partener sudah melakukan 4 teknik tersebut, dijamin akan meningkatkan kebahagiaan para pelanggan, kompatibilitas, dan juga penjualan partener dalam jangka panjang secara keseluruhan. Aduh, Miss Cetal suka sedih kalau harus berpisah. Tapi gimana ya? Miss Cetal mau jalan-jalan lagi kan. Jadi gak apa-apa ya Miss Cetal pulang dulu yuk. Tapi minggu depan ketemu aku lagi. Miss Cetal, centil digital. Bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Saatnya paten surprise. Kali ini kita akan mengarah ke industri-industri rumahan yang sedang membutuhkan ide untuk membangun usahanya. Siapa sih kira-kira target dari paten surprise kali ini? Langsung saja kita lihat.
Halo Pateners seluruh Indonesia, apa kabar Anda semua? Semoga kita dalam kondisi sehat dan senang. Tetap semangat, tetap berinovasi, tetap maju terus, pantang mundur. Yo, kembali bersama saya, host 3 Jaman, Leonardo DeCario dalam Paten Surprise. Seperti biasanya, di setiap episode kita akan mencari satu orang UMKM yang akan beruntung mendapatkan surprise dari kita. Siapakah orang tersebut? Ayo, kita cari dia. Ikuti saya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Wah, usaha tambal ban ya, Pak? Iya, Pak. Begini aja, Pak, tempatnya, Pak? Ya, beginilah, Pak. Nggak ada nama dagang atau branding gitu, nggak ada? Nggak ada, Pak. Mengandalkan ini aja, pokoknya tambal ban aja orang taunya Iya. gitu. Udah ada berapa lama usaha kayak begini, Pak? Ya, udah ada 10 tahun lebih. 10 tahun ya? Iya. Tapi nggak ada usaha untuk punya branding gitu, nama dagang nggak? Nggak ada, Pak. Bapak mesti punya branding, Pak. Supaya tempat usaha Bapak itu kelihatan lebih profesional, lebih bagus dilihatnya. Oh. Boleh lah, Pak. Sehari dapat berapa, Pak? Ya cukup makan aja lah. Oh. Ya udah, kita ngobrol Iya. di sana. Kita cari solusi, Pak. Iya, Pak. Bagaimana supaya usaha Bapak ini bisa lebih kelihatan maju, terus berinovasi. Amin, amin. Yuk kita ngobrol saja, Pak. Ya. Sini, Pak. Ya. Ngobrol sini aja, Pak. Pak, Ya. Bapak itu punya usaha, sebaiknya diusahakan ada branding, Pak. Ada nama dagang. Ya, Pak. Supaya tempat Bapak itu lebih dikenal. Ya. Walaupun orang tahu itu tambal ban, tapi dengan ada branding lebih dikenal. Terus brandingnya itu mesti didaftarkan, Pak, Ya. ke HAKI, hak kekayaan intelektual. Iya, iya. Jadi kalau Bapak mau buka cabang tambal ban di mana dengan nama yang sama, bisa, Pak. Begitu. Iya, Pak. Iya. Terus Bapak selain tambal ban mesti berinovasi, ada yang lain, ada oli juga. Iya. Udah ya, Pak ya? Ada. Ada oli, ada cakram rem, ada ampas rem, ada jual pernik-pernik motor lah yang lain. Iya, iya. Makin lama kan makin berkembang, siapa tahu jadi bengkel nantinya. Iya, Pak. Ya. Cari tenaga teknik yang jago bisa servis motor, jadi berubah jadi bengkel motor. Jadi semua kebutuhan motor bisa Bapak tangani di situ. Iya, Pak. Gitu ya, Pak ya. Iya, Pak. Ya udah, pokoknya nanti kalau Bapak udah punya branding atau nama dagang, saya ingatkan Bapak daftarkan lagi ke HAKI, hak kekayaan intelektual, ya, supaya terdaftar. Ya udah, kita balik lagi ke tempat Bapak yuk. Nah, Pak, lihat, Pak. Ya, bagus, Pak. Hah? Bagus. Bapak yang bikin ini? Iya, tim saya dari Paten Surprise. Ya, bagus loh, Pak. Iya. Episode kali ini, Bapak yang beruntung mendapatkan surprise dari kita, Pak. Iya, perkenalkan saya Mas Karyo dari Paten Surprise dari Iya. TVRI, Pak. Bantuan promosi UMKM Paten hanya tayang di TVRI. Tambal ban Sinaga. Bapak pahamnya Sinaga? Iya, Pak. Alhamdulillah. Ya, episode kali ini Anda yang beruntung mendapatkan surprise dari kita berupa branding. Supaya apa? Supaya nama Bapak lebih terkenal. Iya, Pak. Ya? Iya, Pak. Tolong ingat sekali lagi daftarkan ke HAKI ya, Pak ya. Iya, Pak. Sudah Iya. punya branding, sudah punya nama Tambal Ban Sinaga. Iya, Pak. Selain itu ya kita akan memberikan ini buat Bapak. Itu ada bangku di dalam kita siapkan juga atas pinggang Iya. buat Bapak naruh uang. Iya. Ini juga kami siapkan ada kaos, tolong dipakai, Pak. Ya, dipakai ya. Langsung dipakai, Pak. Langsung dipakai kaosnya. Double aja Jadi ya. kelihatan lebih profesional ya. Iya, Pak ya. Selain tambal ban,
Pakai kaosnya juga sama dengan brandingnya. Keren kan? Nah, pakai maskernya. Oke, tambal ban Sinaga. Wah, keren. Saya juga siapkan ini buat Bapak. Ini ada tambahan modal dari kami. Iya, makasih Pak. Buat usaha Bapak semakin maju, semakin Iya, sukses. Pak. Makasih Pak. Terus berinovasi ya Pak ya. Iya Pak. Selamat sekali lagi buat Bapak. Terima kasih Pak. Oke Partners, itulah tadi seorang UMKM yang beruntung mendapatkan surprise dari kita berupa tambahan modal dan juga branding. Sangat beruntung sekali. Semoga episode berikutnya Anda yang beruntung mendapatkan surprise dari kita. Tunggu kami di kota Anda ya. Ingat, terus berusaha, terus berinovasi, maju terus, pantang mundur. Ingat, jujur nomor 1. Salam. Terima kasih Paten TPRI atas branding dan modalnya. Sukses terus Paten TPRI. Tak semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Partners, nggak berasa nih kita sekarang sudah sampai di penghujung acara. Tapi terima kasih banyak untuk para UMKM yang dari tadi tuh kreatif-kreatif banget dan juga keren-keren banget memberikan inspirasi kepada kita semua. Lalu terima kasih juga untuk narasumber yang sudah hadir dan memberikan solusi digital pastinya kepada kita semua ya. Nah yang pasti nih, minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama di TVRI bersama dengan aku, Lia Atmajaya. Tetap sehat selalu ya Pak Tener, sampai jumpa. Semua boleh jatuh, tapi kita harus bangkit. Jatuh bangun, jatuh bangkit kembali. Kita semua boleh